Shalom saudara, kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang boleh kita alami setiap hari. Sebentar kami mau ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kalau kami masih boleh mengalami berkat-berkat-Mu setiap harinya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan siang hari ini kami mau datang kepadamu membawa seluruh penyembahan kami Tuhan. Hadirlah di tengah kami Bapa. Biarlah pujian kami menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Engkau juga turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Mari saudara kita naikkan pujian ini dari awal. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada Bapa. Ku tahu Kau ada. Engkau Tuhan selalu turut bekerja. Kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara kami tahu Engkau setia. Ku tahu Kau setia. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Kau memulihkanku. Ku percaya Kau Tuhan yang menaklukkan semua perkaraku. Engkau turut bekerja dalam segala hal di hidup kami. Bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Engkau yang turut bekerja Tuhan. Turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada Bapa. Dalam segala perkara ku tahu Kau ada. Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja. Kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Dalam segala perkara ku tahu Kau setia. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami. Tangan-Mu selalu Bahkan Kau juga memulihkan setiap kami Tuhan. Kau memulihkanku. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Engkau
Tuhan yang sanggup menaklukkan setiap perkara kami Bapa. Engkau yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kami. Dalam segala hal bagi kebaikanku, ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan. Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara kami Tuhan. Bahkan Engkau yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam segala hal bagi kebaikanku, ku percaya Kau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah kami Tuhan. Engkau yang turut bekerja dalam setiap masalah kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam segala hal bagi kebaikanku, bagi kebaikanku, bagi kebaikanku. Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau yang lebih sanggup pulihkan hidup kami. Sanggup pulihkan hidup. Kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau lebih sanggup pulihkan hidup kami. Sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Ku berserah dan kami percaya hanya Engkau Yesus penolong kami yang setia. hanya Yesus penolong yang setia. Penolong kami yang setia, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Penolongku yang setia, Yesus. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tiada pernah berubah di hidup kami Tuhan. Tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah bagi setiap hidup kami. tiada pernah berubah. Sebab kami mau percaya Tuhan, Percaya, bukan karena kami melihat, karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di setiap hidup kami. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan semua yang ada di hidup kami. Tidak terkecuali apapun itu, karena kami tahu semua yang kami punya, nafas hidup, kesehatan, keuangan, semua adalah milik Tuhan. Semua adalah titipan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk terus selaras dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya Bapak Ibu, hari ini temanya adalah investasi iman itu membuka pintu berkat. Ya, seringkali ketika bicara iman, ya iman itu nggak ada hubungannya dengan uang. Iya Pak ya? Halo? Siapa yang bilang iman ada hubungannya dengan uang? Angkat tangan. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Bingung semua ya. Mungkin ketika kita membaca ini temanya, saya juga tadi sih membacanya ya waktu dikirim tema ini kan dari gereja saudara. Investasi iman itu membuka pintu berkat. Saya lihat ayatnya, kan harapan kita ketika bicara iman ayatnya Ibrani pasal 12 toh. Oh itu tentang iman. Iman itu dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang belum kita lihat. Ketika saya lihat iman tapi kok Maleakhi 3. Ya, ayat 10 lagi. Ini ayat yang tidak disukai orang Kristen. Ya Pak ya? Mukanya biasa aja ya. Maleakhi 3 ayat 10 ini ayat ya, kalau yang kita suka kan digaris bawahi pakai stabilo merah. Kalau ini kayaknya ditutupi hitam semua. Ya, ini ayat nggak disukai orang Kristen. Bicara tentang iman, apa hubungannya dengan Maleakhi 3 ayat 10? Ya saya pun bertanya sama Tuhan waktu dapat tema ini. Ya kayaknya nggak nyambung ya, iman tapi kok larinya perpuluhan. Hello? Ya, ini kok apa ya, nggak nyambung. Tapi ternyata nyambung saudara. Karena hal uang itu untuk bagaimana cara kita memperlakukan uang itu ternyata tergantung iman kita loh. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa menyerahkan keuangannya kepada Tuhan. Karena dia tidak beriman. Tapi sebaliknya orang yang beriman pada Tuhan, dia berani menyerahkan seluruh keuangannya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, ya,
Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, karena semua itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan beriman. Memang benar, ya. Tidak mungkin kita ini berani mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan kalau memang kita tidak beriman. Orang yang ngasih perpuluhan itu cuma orang yang beriman. Amin. Karena kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia kasih. Ada yang tersinggung, puji Tuhan. Ya, kalau nggak tersinggung, bertobat. Ya, saya tidak pernah tertuduh untuk menyampaikan khotbah ini, saudara. Percayalah, puji Tuhan juga saya bukan gembala yang hidup dari perpuluhan jemaat. Tapi kenapa saya nggak pernah tertuduh? Karena saya juga melakukan. Amin. Bagaimana cara kita memperlakukan uang itu sangat tergantung dari bagaimana iman kita pada Tuhan. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa menabur. Orang yang gak beriman tidak akan ngasih perpuluhan, percayalah. Ya, sering kali kita bilang, ya kan iman tuh gak ada hubungannya sama uang. Ada, saudara, ada. Sangat ada. Makanya Yesus bilang begini. Ya, coba kita buka bersama. Yesus berkata begini. Matius 6 ayat 24. Ini ayat taruh di bagian belakang dulu aja. Sebelum kita ke situ nanti semua syok ya. Kita kasih pendahuluan dulu nih jemaat ini. Biar mereka tuh oh iya benar. Ya, Matius 6 ayat 24. Kenapa saya bilang iman dengan uang itu sangat berkaitan erat? Baca bersama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 1, 2, 3 baca. Kamu tidak dapat mengabdi kepada. Yesus sedang bicara tentang mengabdi pada dua tuan. Ini adalah kepada Tuhan dan kepada uang. Amun. Ya. Karena memang manusia di dunia ini yang dia cari cuma dua hal ini di dunia. Iya Pak ya? Ya. Kalau saudara tidak imannya nggak serius, ya pasti saudara yang dicari di dunia ini apa? Uang. Tapi kalau saudara imannya serius, yang saudara cari di dunia ini apa? Tuhan. Itu aja. Dan ini penting sekali. Jangan bilang iman dengan uang tuh nggak ada hubungannya. Ada saudara. Sangat ada hubungannya. Bagaimana kita memperlakukan uang itu tergantung iman kita ternyata kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, jangan mengabdi pada dua tuan. Satu-satunya hal yang disejajarkan Yesus dengan dirinya itu adalah uang. Ya, benar saudara. Karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Ya, dan kita nggak bisa mengabdi pada Allah dan pada Mammon. Karena kalau kau mengabdi pada Allah, ya kau akan mencintai Allah lebih dari Mammon. Makanya kita nggak sayang-sayang sama uang. Mau Tuhan suruh nabur berapapun kita berani menabur. Karena kita tahu iman kita kepada Tuhan. Uang itu Tuhan bisa kasih nggak dari mana aja? Bisa kan? Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara akan bisa bilang bisa. Bahkan dari hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, saya kemarin waktu di podcast sama Melanie Ricardo, sudah nonton belum podcast saya sama Melanie Ricardo? Udah? Yang belum nonton ya? Bukan buat banyak-banyakin viewer, enggak. Salah satu pertanyaan yang ditanyain Melanie itu ini. Ya Bu Pendeta, saya mau tanya soal perpuluhan. Waduh, ini yang nonton ratusan ribu saudara, dia ngomong soal perpuluhan. Tapi puji Tuhannya tuh Melanie bilang gini, tapi memang Bu Pendeta terbukti kok. Saya ini bayar perpuluhan kata dia. Di tengah artis yang sekarang sudah tidak ada pekerjaan, banyak yang mati, bahkan banyak artis sekarang jatuh miskin saudara. Ya, kita lihat di media sosial Nunung sekarang ya miskin, dulu bergelimang harta. Ya, banyak yang tidak dapat pekerjaan bahkan jatuh miskin. Melanie bilang, saya belajar untuk mengembalikan perpuluhan dan sampai hari ini Bu Pendeta, ada saja kerjaan yang membuat saya ini punya berkat.
dan bisa hidup layak, bisa hidup tidak berkekurangan, ya karena saya mau belajar setia, dia bilang. Ya, tapi dia bilang memang ya waktu gajinya 3 juta, ngasih 300 ribu tuh ringan. Lah kalau gajinya 30 juta, ngasihnya berapa? Kalau gaji 300 juta, ngasih berapa? Banyak nggak? Tapi itulah manusia kadang otaknya picik. Aduh 300 juta kok banyak banget. Padahal dia dapatnya 300 juta. Dia nggak hitung berkat yang Tuhan kasih, yang dia hitung yang dia keluarin. Sesungguhnya hidup kita ini semua hanya karena anugerah Tuhan loh saudara. Dan saya tuh melihat waktu kita tuh rajin memberi persepuluhan karena ketaatan, dan itu sebenarnya cuma sikap hati kita sih. Tuhan tuh cuma mau uji sikap hati kita. Karena sebenarnya berkat kita ini bukan hanya 10%, 100% dari hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tapi kenapa Tuhan cuma kasih latihan 10% aja? Kalau 10% saja kita nggak bisa kasih, itu hati kita sudah bisa dibaca kok sama Tuhan. Udah, makanya kamu hidup aja sendiri, coba dengan kekuatanmu sendiri. Tapi orang-orang yang belajar setia, itu artinya kau menaruh hidupmu sepenuhnya sama Tuhan loh, imanmu. Ya. Jadi kita bisa melihat saudara, akhirnya apa? Tuhan lindungi hidup kita. Dalam waktu sebulan kita enggak sakit, enggak ke rumah sakit. Itu bukti anugerah Tuhan enggak? Sekarang saudara lupakan, saya ini setia bayar perpuluhan, tapi kok Tuhan nggak kembalikan seperti yang dia janjikan. Loh, kita nggak sakit. Itu udah berkat Tuhan loh. Amin. Coba kita bangun pagi mau ke toilet nggak bisa pipis. Terpaksa saudara harus ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit mahal nggak? Ya mahal saudara. Apalagi kalau antriannya pakai BPJS. Lama itu. Ya, lama. Ya. Tapi kalau pakai yang biasa dan bayar langsung, itu biasanya cepat. Ada jalur khusus. Duit. Ya, perlu uang. Kita bersyukur. Dalam sebulan ini kita nggak kecelakaan, mobilnya nggak tabrakan. Itu udah anugerah loh, bener nggak? Ya, kalau mobil kita rusak atau tabrakan, kita harus keluarin duit lagi. Hidup ini tuh anugerah saudara. Kemarin ya saya lihat berita pemain sepak bola Liverpool siapa? Diego Jota ya meninggal. Jadi saya baca dia baru tanda tangan kontrak ya dengan Liverpool pemain bola itu 50 juta euro. Hitung sendiri tuh saya enggak tahu berapa. Pasti banyak ya pemain bola ya. Ini bukan pemain takraw. Takraw di Indonesia ini pemain bola saudara. Dan dia harus ke Inggris apa mana itu untuk masuk pelatihan. Karena dia barusan berobat, dokter melarang dia naik pesawat. Karena itu berbahaya untuk tekanan udara di kabin dengan pengobatan yang lagi dia jalani. Mungkin pendengaran atau apa gitu. Jadi tidak boleh naik pesawat. Dokter suruh dia harus naik kapal laut. Menempuh 31 jam perjalanan. Akhirnya dia mau ke pelabuhan, ya naik mobil Lamborghini. Berdua. Di jalan waktu mau menyalip mobil lain, mobilnya pecah ban, meledak. Lalu dia terlempar ya, begitu meledak bannya, mobilnya pun ikut meledak. Jadi belum sempat keluar dari mobil, mati terpanggang di dalam. Kakak adik dua-duanya pemain bola. Baru tanda tangan kontrak 50 juta euro. Ya kalau dia tahu dia mau mati naik mobil itu, ya mending naik pesawat toh. Ya enggak? Dokter kan suruh dia hindari pesawat. Karena bahaya buat keselamatan, kesehatannya. Ya, jadi naik mobil aja, walaupun harus 31 jam ditempuh. Tapi dia memilih itu. Ya mungkin kalau naik pesawat, ya enggak terjadi kan. Tapi kan inilah hidup. Baru tanda tangan kontrak 50 juta euro, banyak itu. Ya, uang dia dapatkan besar. Tapi kalau Tuhan bilang selesai hidupnya, kita bisa apa? Baru dapat uang. Bagaimana kita memperlakukan uang, saudara? Itu sangat tergantung dari iman kita.
Ternyata salah satu ketaatan dari iman itu bicara tentang persembahan persepuluhan. Kalau kita lihat di Maleakhi ini, coba kita balik tadi Maleakhi pasal 3 saudara. Saya mencoba membaca, ini sebenarnya ayat tentang apa sih? Kalau saudara percaya atau tidak, Maleakhi 3 dari atas tuh bicara tentang hari kedatangan Tuhan. Terus apa hubungannya dengan persembahan persepuluhan? Ya, kita baca dulu deh supaya kita nggak salah mengerti tentang ayat ini. Maleakhi 1 saudara, Maleakhi 3 ayat 1 dulu kita baca. Karena tidak afdol kalau kita baca ayat itu di satu perikop cuma satu ayat tok. Kita nggak ngerti nih, ini tentang membahas tentang apa ini. Ya, Maleakhi 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku, ku besar utusan Tuhan, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Ayat 2, baca bersama. Siapakah yang dapat tahan ya akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penato. Ya, ayat yang ketiga, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi ternyata saudara, salah satu yang akan Tuhan murnikan kepada umat Tuhan menjelang kedatangannya itu adalah soal persembahan. Kenapa ya? Saya juga waktu baca kaget loh, saya kaget. Saya baru kali ini membaca secara utuh pasal ini. Karena selama ini cuma dicomot aja ya ayat Maleakhi 3 ayat 10 ini. Nah, kita hamba Tuhan salah kalau cuma kasih umat ayat potongannya. Jadi jemaat tuh nggak tahu. Ternyata Tuhan bilang dia akan datang untuk apa? Memurnikan umat Tuhan. Yang dimurnikan salah satunya adalah apa? Ya, ayat 3 berkata, ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, jadi sebenarnya saudara, yang Tuhan murnikan juga kita ini selain pertama hidup kudus, yang kedua sikap hati kita juga terhadap uang itu menentukan sekali. Ya, kemurnian hati itu Tuhan cari. Kenapa? Karena kalau kita dalam hal uang tidak murni, maka yaudah kita tidak kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Memang masalah uang ini harus beres saudara. Rumah tangga hancur kalau uang itu tidak dimurnikan dulu. Makanya suami simpen-simpen uang sendiri, uang sial. Ya, disimpan. Ya, kenapa uang sial? Kalau ditemuin istri jadi uang sial itu. Sial, udah gua umpetin, lu temuin juga nih uang. Bahaya loh ini masalah uang ini. Ya benar enggak? Gara-gara uang banyak orang bertengkar, keluarga hancur, gara-gara berebut harta, semuanya kembali ke uang. Kenapa Tuhan harus murnikan umatnya lewat persembahan? Sikapmu terhadap uang itu menentukan kemurnian imanmu di hadapan Tuhan. Amin saudara. Wow, saya baru dibukakan ini dan saya baru belajar mengerti. Oh iya, makanya ketika orang itu sikap hatinya terhadap uang udah beres, Tuhan baru bisa juga percayakan kita nih berkat yang besar. Ya, karena kalau orang itu dikasih berkat, dapat dipercaya, ya maka Tuhan akan tambahkan berkatnya. Tapi kalau belum diberkati, sudah tidak bisa dipercaya dalam hal uang, ini juga bahaya. Ya, mari kita berusaha untuk ya sungguh-sungguh memiliki kemurnian dalam hal uang. Setidaknya kita belajar dulu dalam hal perpuluhan. Ngasih lebih enggak apa-apa, amin. Daripada kurang, apalagi enggak kasih.
Jadi kita bahas aja langsung di sini. Orang yang gak ngasih perpuluhan itu tidak beriman. Tergantung saudara, nanti khotbah saya ini dipotong, keluar lagi di mana, di akun-akun apa, ya pendeta mata duitan, terserah. Tapi saya harus sampaikan kebenaran ini. Dan saya sampaikan tidak ada tuduhan karena saya pun melakukan. Dan hari ini saya melihat Tuhan memberkati kehidupan kami, pelayanan kami, tidak pernah kekurangan. Ya, kita motivasinya bukan hidup untuk uang. Uang itu milik Tuhan, benar nggak saudara? Itu milik Tuhan. Tuhan bilang, jangan itu menjadi tujuan utama kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, perkenanannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Tuhan tambahkan, itu bonus saudara. Tapi kalau sikap hati kita sudah duluan kepada uang, ya udah. Bahaya memang uang ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Orang yang cinta akan uang, itu pasti gak mengasihi Tuhan. Uang itu bahaya. Suami kalau terlalu cinta uang, dia gak cinta istrinya sungguh-sungguh. Dia gak cinta anaknya sungguh-sungguh. Karena dia lebih cinta uangnya. Ya, demikian juga sebaliknya, istri yang terlalu cinta uang, ya pokoknya motivasinya uang. Dia gak cinta suaminya sungguh-sungguh. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya itu terjadi saudara. Banyak orang saling bunuh, saling ini gara-gara uang. Uang ini ngeri sekali ternyata. Ya, kenapa para pejabat jadi koruptor? Karena cinta akan uang. Bayangkan ditemukan 1 triliun uang ya. Itu uang loh, 1 triliun. Uang loh. Ya, kita jualan cilok atau seblak berapa ratus tahun baru dapat uang segitu ya. Bayangkan saudara, itu 1 triliun uang disimpan. Begitu rupa, rakus, tamak, menyimpan uang sebanyak itu, uang hasil kejahatan, hasil korupsi. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena cinta akan uang. Ya. Orang kalau cinta uang, dia kumpul terus, dia lupa ini nyawa ini, dia pikir dia mau hidup terus. Ya, nanti kalau demam ditempel di otaknya begini 1 gepok sembuh. Ya, bener nggak, sakit perut ditempel 1 gepok. Itu pemikirannya, dia pikir ya itulah. Kita lihat pemain sepak bola dunia terkenal, populer, baru tanda tangan kontrak 50 juta euro. Tuhan bilang mati loh. Mati loh. Nanti di sana ditanya, kamu selama hidup di dunia tak kasih harta segitu banyak, apa yang sudah kamu perbuat? Hah? Ternyata ya enggak ngapa-ngapain. Pelit, kikir, ya karyawannya gajinya enggak dibayar. Ini bahaya saudara. Ayo kita bersikap murni di hadapan Tuhan supaya kita kedapatan murni dikatakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem itu akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti pada tahun yang sudah. Lalu Tuhan tuh berkata begini saudara. Ya, coba kita lompat ayat yang ke-6. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya kembali kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dan Tuhan ngomong apa? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Baru ayat 10 keluar apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kenapa tema firman Tuhan hari ini investasi iman membuka pintu berkat. Sekarang kita mengerti bagaimana cara kita mempersembahkan uang itu tergantung bagaimana iman kita dengan Tuhan. Ayo saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang berani taat pada firman Tuhan. Kita disuruh ngasih persepuluhan itu hanya melatih iman kita saja kok. Kalau gajimu cuma 5 juta, kau enggak berani ngasih 500.000, ya udah. Sudah Tuhan bilang asal tahu saja. Ya, ini menipu kita, menipu. Bagaimana mungkin Tuhan naikkan itu menjadi 50 juta, 5 juta aja kau enggak berani. Ya, 3 juta gaji, ngasih 300.000 aja enggak berani. Saya tuh bersyukur, ya kenapa saya selalu di tengah-tengah khotbah saya pakai kesaksian saya saudara. Ada orang yang WA saya gini, Bu jangan sombong. Kalau khotbah kok selalu pakai kesaksiannya. Lah daripada saya pakai kesaksian orang yang saya tidak tahu, benar nggak? Terus saya pakai kesaksian saya sendiri, kenapa? Karena firman itu sudah teruji. Justru kesaksian itu ya meneguhkan setiap firman yang kita dengar dan saya saksikan yang saya lah. Saya bukan pendeta katanya ya. Ya bukan sombong, tergantung Anda menilai aja saya ini sombong atau saya lagi mengiyakan firman Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, bukannya sombong saudara, tapi kita menceritakan yes bahwa firman Tuhan itu terjadi. Makanya Rasul Paulus pun juga kan dia menulis surat-suratnya. Saudara, jadikanlah aku teladanmu. Lah sombong Rasul Paulus. Ya enggak? Kalau kita menilainya dari kacamata, kok sombong banget jadikan aku teladan? Rasul Paulus cerita, aku ini karam kapal karena nama Yesus. Aku mau dibunuh karena nama Yesus. Belajarlah dari teladanku, belajarlah dari kesetiaanku. Lah kenapa? Terus kita mau bilang dia sombong? Enggak, itu karena dia sudah mempraktekkan firman Tuhan. Saya tuh bersyukur saudara. Dari awal saya percaya Tuhan Yesus. Saya benar-benar menaruh iman saya kepada Tuhan. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu hidup. Karena Alkitab bilang begini. Kalau engkau sudah berpaling kepada Allah, memandang kepada Allah, harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Lah ikut Tuhan, dah beriman, udah gak masuk skep. Tidak akan pernah melihat janji Tuhan. Tidak akan pernah melihat janji kelimpahan firman Tuhan itu tidak mungkin. Jangan salahkan Tuhan. Seringkali kita orang Kristen, Tuhan tuh kok bagaimana ya, saya sudah gini, udah berdoa. Tapi hei kau kena kutuk. Karena soal uang kau tidak jujur dengan Tuhan. Tuhan bilang kau sudah kena kutuk. Udah kena kutuk tapi masih tetap menipu Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, memang saya baru mengerti ternyata banyak orang itu mengaku percaya tapi cuma sedikit yang beriman. Makanya banyak orang Kristen yang gak berani ngasih uang perpuluhannya buat Tuhan. Karena ya dia aja memang kadar imannya segitu. Saya dan suami kami bersyukur dari belum punya uang banyak. Ya tergantung saudara mau lihat nih kesombongan atau tidak, ya karepmu lah. Tapi saya mau bersaksi bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin. Dari kami belum punya uang banyak. Kami belajar saudara untuk memposisikan uang bukan segala-galanya di hidup kami. Tapi Tuhan menjadi segala-galanya. Ya, uang itu enggak dibawa mati kan? Iya, tapi enggak ada uang bawaannya mati. Jangan saudara. Kalau imanmu sama uang ya engkau akan berkata begitu. Saya bersyukur Tuhan bentuk saya dari awal ketemu Tuhan Yesus. Saya tinggalkan semuanya, keluarga saya ikut Tuhan tanpa uang 1 sen pun. Dan tidak pernah sedikit pun di mulut saya berkata, di mana Tuhan? Kenapa ikut Tuhan jadi susah, jadi begini? Saya tadinya tinggal di rumah enak, semua kebutuhan saya dicukupi, keluarga, pembantu banyak di rumah. Tapi waktu saya terima Yesus, ya bukan dari nol, dari minus saya memulai.
Tapi apakah Tuhan itu mati? No, dia Tuhan yang hidup. Dia lihat sikap hati kita. Sehingga ketika kami diberkati, saya juga menikah dengan suami saya, sama sekali nggak lihat kayanya dia, hartanya dia. Ya, karena memang saya menikah dengan suami saya itu nggak ada apa-apanya, papahnya pas bangkrut. Ya, jadi nggak ada apa-apanya. Sampai kami menikah, saya bilang nggak usah pesta, yang penting pemberkatan aja. Makan Indomie di gereja udah cukup. Ya, karena pernikahan itu esensinya bukan di resepsinya, tetapi di pemberkatannya. Ya, saya memilih suami saya, saudara. Kami memulai dari minus bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kita melihat Tuhan tuh di atas segala-galanya. Jadi uang itu bukan sesuatu yang utama bagi kami. Apakah kami nggak perlu uang? Perlu uang. Sangat perlu. Tetapi kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika kami nggak punya uang pun, ya saya pernah bersaksi, saudara dengar, tinggal punya 50.000, ada orang datang pinjam 50.000, 23 tahun yang lalu, anak saya masih baby, besok nggak ada susu. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena iman saya sama Tuhan, bukan sama uang. Kalau iman saya sama uang, saya nggak akan berani kasih. Kita berhikmat loh, besok aja kita juga nggak ada duit ini, cuma tinggal 50.000, janganlah suruh dia cari sama orang lain. Itu Tuhan bilang kasih, dan saya berani kasih. Karena iman saya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita beriman sama Tuhan, Tuhan bisa kasih kan. Dengan cara bagaimana? Besoknya benar di sama Tuhan. 50.000 digantinya berapa? 100.000? No, 10.750.000 besoknya. 23 tahun yang lalu. Apakah saya sudah berpikir, besok saya dapat berkat itu? No, saya belum lihat itu. Dan saya tidak tahu itu. Saya kan nggak tahu kalau besok saya akan ketemu Bapak itu. Dan dia bilang, Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bicara. Saya baru kali ini loh begini. Saya juga nggak datang sama Bapak itu dan berkata, Pak, kita ini nggak punya uang, nggak tahu mau hidup bagaimana. Terus mukanya jadi celengan babi gitu. Banyak orang sekarang susahnya dikasih lihat. Gak punya duit ketemu orang, muka berubah jadi celengan babi. Biar diisi. Bertobat, gak usah. Gak penting, kau gak usah cerita susahmu sama orang. Karena gak semua orang pengen tahu susahnya kita. Tapi Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang setia dan mengandalkan Dia, amin. Nangis aja sama Tuhan. Ya, gak perlu cerita ke orang, gak perlu cerita sama saudara, gak perlu cerita ke ipar. Ada orang-orang yang jenis-jenis begini nih, saya juga malas ketemu orang begini. Ya, kalau ketemu itu energinya negatif terus. Ya, belum apa-apa sudah. Kenapa muka begitu? Asam lambung naik. Kenapa asam lambung? Ya beginilah hidup. Besok jatuh tempo, nggak ada uang di tangan. Saya ketemu orang gitu tak tinggal loh saudara. Nggak tergerak, saya tak tinggal. Ini orang nggak mengandalkan Tuhan. Susahnya dicerita sama orang. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, dan orang-orang begitu pasti nggak bayar perpuluhan, makanya hidupnya susah. Karena kau nggak beriman. Saya nggak usah panjang lebar, itu aja saudara. Jadi tolak ukur bagi kita hari ini. Ya, bagaimana cara kau memperlakukan uang? Ternyata itu tergantung imanmu kepada Tuhan. Ya, makanya ketika kami disuruh Tuhan bangun sekolah misi itu, ya terserah juga ini orang mau bilang sombong, bilang aja nggak apa-apa. Saya berjanji semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami belum kaya raya saudara. Untuk bangun sekolah misi pertama saya taruh uang 2 miliar loh yang kami dapat dari YouTube. Saya sudah punya uang puluhan miliar? Enggak punya saya. Tapi karena Tuhan suruh, saya bilang uang mah gampang kalau Tuhan mau kirim bisa, kasih aja taruh. Kan lebih enak saya pergi ke Plaza Indonesia buat beli tas mahal gitu kan, biar dilihat orang kan. Tapi enggak. Ya. Saya ketemu teman pengusaha aja dia bilang, Bu saya gila loh ibu tuh, saya nih lebih kaya dari ibu tapi saya nggak berani kayak ibu. Iya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Baca ayat yang terakhir ya sebelum selesai, ini waktunya udah habis. Kita baca satu ayat, ya Matius 6 ayat 20 sampai ayat 21.
Matius 6 ayat 20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta kita itu Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama di hidup kita, maka uang itu nggak akan mengendalikan kita, saudara. Kapanpun Tuhan minta, kasih. Saya banyak melihat orang kaya, tapi Tuhannya itu uangnya, makanya pelit. Ya, kenapa orang bisa murah hati? Ternyata saya baru temukan rahasianya, tergantung dari imannya kepada Tuhan. Ada orang makin kaya makin pelit, karena memang hartanya itu adalah uang. Tapi ketika harta kita Tuhan, mau seberapapun Tuhan kasih kita berkat, Tuhan minta berkat itu kasih. Orang harta saya Tuhan kok. Dan Tuhan bilang, kalau engkau menaruh Tuhan menjadi hartamu, banyak orang semakin menabur berkat, semakin bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi semakin berkekurangan. Bukan soal apa-apa, ternyata kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Orang yang sungguh beriman pada Tuhan, dia nggak sayangkan hartanya, saudara. Tapi orang yang pelit, ya, bilang kanan kirimu, kamu pelit enggak? Hati-hati loh, orang pelit itu enggak beriman loh. Iya benar, ternyata saya baru mengerti nih rahasianya. Orang pelit itu enggak beriman. Tapi bukan berarti juga kita menghambur-hamburkan uang, siapa aja yang datang kita kasih, no saudara. Karena kau juga salah menabur, kau enggak diberkati. Ya, untuk menabur pun kita harus berdoa di mana Tuhan suruh kita tabur. Ya, karena ada orang-orang yang datang hanya membawa kerugian, utusan-utusan iblis datang, akhirnya ditipu, kena, Bu saya ikut saham kemarin. Ya, soalnya orangnya rohani, dia menawarkan pakai ayat-ayat. Kalau ada orang menawarkan saudara pakai ayat-ayat rohani, langsung itu pasti setan berbulu harimau. Jangan didekati saudara. Banyak kasus sekarang di gereja-gereja masuk, orang-orang pakai ayat, nawar-nawari saham, uang, melipat gandakan, ya pakai dalam nama Yesus. Ya sudah, kalau ada yang begitu-begitu, langsung harus saudara kenal. Ini pasti ya malaikat berbulu singa tadi itu. Jadi jangan didengar ya. Percayakan hidupmu pada Tuhan, percayakan hartamu pada Tuhan. Ingat, investasi iman membuka pintu berkat. Kalau saudara mau taat, lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan, bilang Tuhan beri kami hati untuk berani. Karena sesungguhnya napas kami ini pun milik Tuhan. Kalau pagi ini kita bangun sesak napas, saudara harus ke rumah sakit. Sewa tabung oksigen, berapa sehari? Itu aja yang kita harus pikir. Bahwa hidup ini anugerah Tuhan, amin. Kita bisa bergerak, kita bisa begini, semua anugerah Tuhan. Kalau kita bangun sudah kecetit, nggak bisa jalan begini saudara. Urusan nggak? Urusan. Makanya perlu bersyukur. Ya, ada orang tuh pelit, saya lihat makanya nggak anak hari ini anaknya sakit, besok dia yang sakit, besok mamanya sakit, besok ini sakit, keluar duit terus. Hidupmu terkutuk. Karena kau menjadikan uang sebagai Tuhanmu. Belalang pelahapnya banyak. Ya udah masuk keluar rumah sakit, ya nanti besok ini lagi kecelakaan, mobilnya tabrakan, ininya hancur, itu salah satu teguran Tuhan saudara, supaya kita ini melihat. Ya, karena di dalam dunia ini ada yang namanya tabur tuai. Mari kita sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan dengan semua yang kita miliki dalam hidup ini. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya ini Tuhan, persembahanku Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Biarlah Tuhan boleh disenangkan. Mari persembahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan saudara. Karena semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Katakan bersama pujian ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. pakailah Hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sampai ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Sungguh Tuhan, tidak ada harta kekayaan yang sebanding yang kami bisa beri untuk membayar dan menggantikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sehat, anak-anak kami sehat, kami boleh hidup layak, itu semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga kami dapat memposisikan uang, harta, kekayaan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami taat, setia, mengembalikan 1/10 yang Tuhan sudah beri. Itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, kami bersyukur Tuhan. Karena itu sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, angkat tangan sungguh sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan, kami percaya persembahan kami berkenan. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku